warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sa'aduddin An-Nasih LC-MPD selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam Universitas Mulia Kudus beserta teman-teman yang berbahagia. Baik, terima kasih kepada Pak Nasih yang telah memberikan izin kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Amin. Dan ada pun topik yang akan kami bahas pada diskusi hari ini yaitu tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Sebelum kami memulai pembahasan materi pada pagi hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hindra Nadia Duyati dan di samping saya ada Bapak Ayu Nadif, Dinda Rahmadia, Serina Bella. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Presentasi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Waktu dan tempat dipersilakan. Hakikat nasionalisme. Menurut KPPI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, serta kesadaran mempertahankan kemakmuran dan kekuatan bangsa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu arti dari nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit, perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya yang terlalu tinggi atau berlebihan sehingga perasaan tersebut menimbulkan perasaan memandang terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme ini bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang cerminkan nasionalisme, yaitu antara lain: 1. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. 2. Memiliki semangat berjuang dan pertahankan kemerdekaan. 3. Mendukung dan aktif dalam aspirasi masyarakat agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. Dan yang keempat yaitu memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya yaitu hakikat kebangsaan. Kebangsaan menurut KBBI adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, arti kebangsaan yaitu menetapkan pada persatuan dan kesetaraan antar golongan. Selanjutnya, cara pandang Islam terhadap nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme merupakan sikap kecintaan pada tanah air dan siap berkorban untuk memajukan bangsa dan negara. Sikap tersebut tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut dibuktikan dalam Al-Quran dengan adanya ayat yang secara tersirat menyinggung tentang nasionalisme, yaitu Quran Surah 21 ayat 92, yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan agama adalah Tuhanmu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi pada ayat tersebut terdapat pendapat dari para ahli bahasa, yaitu yang pertama adalah menurut Roy Shihab. Menurut Roy
Syihab pada tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah pada lafaz umat, inna hadhihi ummatukum pada lafaz umat. Nah, pada lafaz umat ini memiliki makna yang beragam di dalam Al-Quran. Dan ada pun yang kedua yaitu menurut Al-Bahasa Al-Raghib. Menurut Al-Raghib Al-Isfahani pada lafaz umat tersebut yaitu merupakan suatu perkumpulan yang terdapat pada komunitas tertentu dan mempunyai kesesuaian tempat, masa, keyakinan baik atas kehendak sendiri maupun pengelompokan secara terpaksa. Nah, jadi pada lafaz umat ini terdapat beberapa perbedaan pada kalangan ahli bahasa. Namun perbedaan tersebut dapat dijadikan argumen bahwa lafaz umat ini itu berarti sekelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, adat, istiadat, serta tanpa paksaan dari orang lain, yang bertujuan membentuk suatu kelompok yang memiliki prinsip untuk memajukan daerah dan bangsa mereka. Dan ada pun dari pada zaman Nabi dahulu tidak memasalahkan hal nasionalisme, meskipun terdapat perbedaan masa diutusnya para nabi. Pada akhirnya ayat ini yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 92 itu dijadikan syariat dalam menjalankan Islam tata negara dengan menjalankan sistem tata negara dengan menjadikan agama serta syariat yang terdapat di dalamnya sebagai landasnya. Nah, ketika kita membahas tentang hal nasionalisme, ternyata dari sini itu kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi yang menjadi satu kesatuan sistem aturan sekaligus ajaran agama. Contohnya Pancasila, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama Islam itu sendiri mengajarkan bahwa kita itu hanya bertuhan satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia itu harus memanusiakan manusia, dan kita itu sebagai manusia harus bisa khairun nas yanfa'uhum linnas. Jadi bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, jadi ketika kita membincangkan Islam dan kebangsaan, ternyata ada salah satu filsuf yang dijuluki sebagai Hujatul Islam atau yang biasa kita dengar yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ternyata beliau melihat bahwa agama dan negara adalah dua unsur yang harus terkait. Jadi agama dan negara itu adalah saudara kembar. Mengapa disebut dengan saudara kembar? Karena gini, suatu negara tanpa adanya agama itu akan runtuh, dan suatu agama tanpa adanya negara maka itu akan hilang. Bagaimana kalau bisa diistilahkan seperti itu, kok bisa diumpamakan seperti itu? Maka kita bisa lihat dengan filosofi, yaitu adanya pohon. Suatu pohon itu mempunyai akar, batang, daun, ini daunan ya, ibaratkan. Dan ini buahnya. Mengapa kita filosofikan dengan pohon? Akar itu sebagai agama, batang itu sebagai negara, dan daun itu seperti pemimpin, buah itu sebagai rakyatnya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu suatu agama tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa adanya suatu negara atau batang tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya akar atau agama. Dan sebaliknya suatu agama tidak mungkin ada selamanya tanpa adanya batang atau negara itu. Jadi akar ini akan hilang tanpa adanya batang. Dan suatu negara itu dikatakan sempurna apabila negara itu memiliki pemimpin
Negara itu memiliki pemimpin yang dapat menuntun rakyatnya dengan agama sebagai landasan yang dia peroleh. Jadi suatu negara itu tidak akan teratur apabila tidak ada pemimpinnya. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya, keterkaitan antara Islam dan kebangsaan. Antara Islam dan kebangsaan memiliki keterkaitan yang kuat melalui nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Nilai-nilai itu bagi bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nasionalisme bangsa dalam Islam adalah perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya, tapi tetap menghormati bangsa-bangsa lain, serta menjunjung tinggi kebersamaan, kesatuan dan kesatuan sesuatu dengan syariat Islam dan Pancasila sebagai. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam menunjukkan ideologi yang menjadi satu kesatuan sistem aman sekaligus ajaran agama. Baik, terima kasih. Semoga presentasi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.